Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Abdi Zanu dari Fakultas Hukum kelas H semester 3 dengan NIM terakhir 472. Di sini saya akan menerangkan tentang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Definisi hak cipta dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, UU Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian di atas terdiri atas moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk yang pertama, membuat salinan atau reproduksi ciptaan yang menjual hasil salinan tersebut, termasuk pada umumnya salinan elektronik. Yang kedua, mengimpor dan mengekspor ciptaan. Yang ketiga, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan. Terus selanjutnya, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Hak ekonomi dan hak moral. Banyak negara yang mengakui adanya hak moral yang terdiri dari suatu ciptaan sesuai dengan penggunaan persetujuan TRIPS WTO yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ekonomi adalah hak yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Ciptaan yang dilindungi yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan. Yang dimaksud perwajahan adalah karya tulis yang diterbitkan. Ceramah, kuliah, pidato, pengetahuan, lagu atau musik, drama, drama musikal, tari, dan lain-lain. Jangka waktu perlindungan hak cipta yaitu di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain diterbitkan sebelum 1923 telah kadaluarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang penciptanya ditambah 50 tahun atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran. Hak cipta dapat dialihkan. Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas hak ciptaan tersebut. Dengan dimiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena satu pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.